Selamat pagi, anak-anak ibu kelas 11 IPS. Bagaimana kabarmu pagi ini? Semoga semua sehat. Salam sehat dari ibu. Kita melanjutkan pembelajaran kita KD34, maaf. Menganalisis indeks harga dan inflasi. Minggu lalu kita sudah menganalisis indeks harga. Pagi ini kita lanjutkan dengan menganalisis inflasi karena ada dua pokok bahasan yang kita bahas di bab 4. Inflasi. Kamu sering mendengar kata inflasi tapi tidak tahu artinya? Maka kita akan bahas di sini. Bahasan kita adalah tentang apa itu inflasi, apa yang menyebabkan inflasi, jenis-jenis inflasi, cara mengatasi inflasi, cara menghitung inflasi, dan dampak inflasi bagi perekonomian kita. Ya, kita teruskan. Apa sih inflasi itu? Kalau ringkas, inflasi itu adalah penyakit ekonomi. Inflasi adalah suatu keadaan di mana tingkat harga secara umum cenderung naik. Artinya harga-harga naik. Naiknya terus-menerus. Dikatakan tingkat harga umum karena barang dan jasa yang ada di pasaran mempunyai jumlah dan jenis yang sangat banyak, di mana sebagian besar dari harga-harga tersebut meningkat harganya. Itulah yang disebut dengan inflasi. Jadi inflasi ini adalah penyakit ekonomi ya. Tadi dikatakan inflasi itu harga-harga cenderung naik terus-menerus. Apa sebabnya? Atau sebab-sebab timbulnya inflasi. Yang pertama, karena kenaikan permintaan melebihi penawaran. Disebutlah itu dengan demand pull inflation, di mana terjadi permintaan terhadap barang dan jasa naik terus, sedangkan barang dan jasanya kurang. Contoh, pada saat menjelang hari raya atau hari-hari besar, permintaan terhadap tepung, gula, mentega itu naik karena orang pada membuat roti semuanya atau pabrik membuat roti, maka harga barang yang tadi itu akan naik. Inilah yang disebut dengan kenaikan permintaan melebihi penawaran. Yang kedua, kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Maksudnya itu inflasi terjadi atau harga itu naik karena biaya untuk membuat barang naik. Contoh, naiknya harga minyak bumi, maka harga barang pun naik. Kenapa? Karena untuk membuat barang diperlukan minyak. Untuk membuat barang orang memerlukan ongkos, maka harga barangnya naik. Disebutlah dia kenaikan biaya produksi. Oke, tadi ada dua di atas penyebab inflasi. Kenaikan harga itu disebabkan ada dorongan permintaan atau permintaan naik. Yang kedua, naiknya biaya produksi. Yang ketiga, karena meningkatnya jumlah uang yang beredar. Jadi banyak uang dipegang oleh masyarakat. Jadi orang mau belanja terus. Maka harga akan naik. Yang keempat, berkurangnya jumlah barang di pasar. Barang sedikit. Artinya ini lebih banyak uang dari barang. Kita tidak bisa makan uang, tapi harus makan barang. Kita tidak bisa masak uang, harus masak beras. Berasnya sedikit, uangnya banyak. Jadi di sini maksudnya berkurangnya jumlah barang di pasar. Kalau barang di pasar banyak pun permintaan, harga tidak akan naik.
Yang kelima, inflasi dari luar negeri. Ini. Barang-barang yang kita buat di Indonesia, contoh bahan bakunya itu berasal dari luar negeri. Kalau barang tersebut harganya naik di luar negeri, maka di dalam negeri pun naik. Contoh, kacang kedelai. Itu adalah barang yang kita impor untuk pembuatan tahu tempe, membuat kecap, dan membuat banyak barang di Indonesia. Maka harga barang dari luar negeri naik, maka di Indonesia pun harganya akan naik. Kemudian yang terakhir, inflasi dari dalam negeri atau domestic inflation. Artinya itu apa? Karena di dalam negeri terjadi defisit anggaran. Maksudnya di sini defisit anggaran lebih banyak pengeluaran daripada penerimaan. Artinya yang sudah dianggarkan itu tidak cukup, maka akan dicetak uang. Pencetakan uang akan menimbulnya uang banyak beredar. Uang banyak beredar menimbulkan harga naik karena lebih banyak uang daripada barang. Oke? Di sini ada kurva. Kurva inflasi terjadi karena kenaikan permintaan melebihi penawaran. Nanti kita lihat kurva ini, ada dua kurva seperti sama, padahal tidak sama. Oke, Ibu jelaskan. Garis P itu price, garis Q itu jumlah barang atau quantity. Ya, price harga. Kurva S hanya satu kan, supply. Supply itu penawaran. Garis D ada dua, D1, D, demand, permintaan. Jadi yang bergeser adalah permintaan dari D ke D1. Permintaan yang pertama adalah harga P, jumlah barang Q. Bergeser ke kanan, yaitu D1, demand yang satu. Harga sudah di P1 dan Q1. Berarti dari Q ke Q1 barang banyak yang bertambah. Banyaknya barang yang bertambah dari Q ke Q1. Maka harga pun naik dari P ke P1. Untuk yang kedua, ada kurva di sini, yaitu kurva kenaikan biaya produksi yang menyebabkan inflasi. Tetap sama, garis P itu harga price, garis Q quantity. Tapi di sini kamu bedakan sama yang tadi. Yang bergeser adalah S, bukan D. Karena yang dua garis adalah S, supply, penawaran. Ingat? Penawaran. Penawaran yang pertama S, penawaran yang kedua S1. Sedangkan barang D-nya hanya satu, demand. Waktu yang ditawarkan adalah Q, harganya P. Barang berkurang ke Q1, maka harga naik dari P ke P1. Jumlah barang dari Q ke Q1 itu berkurang, bukan naik, bukan seperti tadi terbalik ya. Itulah bedanya antara kurva kenaikan biaya produksi dengan kurva kenaikan permintaan.